Jumpa lagi dengan saya, Tommy Fitrio. Baik, rekan-rekan pembelajar semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Eh, bagi rekan-rekan pembelajar yang sedang menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi, tesis maupun disertasi, semoga ini membantu rekan-rekan, apalagi jika rekan-rekan menggunakan instrumennya adalah kuesioner. Nah, kuesioner tersebut pasti akan kita lakukan yang namanya uji uh, instrumen, menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada hari ini saya akan memakai software IBM SPSS versi 24. Rekan-rekan bisa download di internet banyak. Dan juga pasti kita butuh yang namanya data, ya kan? Data. Data yang akan kita pakai yaitu kumpulan hasil rekap kuesioner kita. Nah, kita lihat datanya. Tabulasi data. Nah, belum muncul. Nah, ini dia. Rekap data. Ini kita butuhkan. Ini yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Bagaimana langkah-langkahnya? Pastikan rekan-rekan sudah membuka SPSS dan juga datanya. Di sini sebenarnya datanya ada 4 variabel, mulai dari keadilan organisasi, kepuasan, religiusitas, dan kinerja PNS. Kita akan uji satu saja. Kita mungkin ambil keadilan organisasi. Ini keadilan organisasi. Kita ambil keadilan organisasi saja. Kita akan uji validitas dan reliabilitasnya. Caranya bagaimana? Rekan-rekan pembelajar semuanya bisa langsung blok dari X1 sampai ke total ya. Kita mau uji 30 saja sampel untuk kuesioner ini. Uji validitasnya 30 saja. Nah, sudah sampai 30, kita copy, klik kanan. Nah, sudah. Kita buka SPSS, ambil di data view. Kita klik kanan lagi. Klik kanan ya, biar gampang. Paste, klik kiri. Sudah. Nah, ini dia. Kita bisa melihat data yang dari Excel tadi sudah berpindah semuanya ke sini. Ada namanya variabel 1 sampai variabel 10 ini. Kita lihat variabel view-nya, ini dia. Nah, ini rekan-rekan harus diganti namanya sesuai dengan nama di sini tadi, nih X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai total. Nah, bagaimana cara merubahnya? Bisa, karena datanya sedikit bisa dirubah saja misalnya X1, X2. Ya kan? Tapi kalau datanya banyak sampai misalnya di sini 200, 300, nah ini sangat melelahkan rekan-rekan. Saya tunjukkan triknya ya. Bagaimana merubahnya dengan cepat? Caranya rekan-rekan bisa blok. Nah, blok di name di atas. Di blok di sana. Setelah di blok, pencet Ctrl F. Nah, ini dia. Kita ambil yang replace. Nah, kita ketik di sini dengan huruf besar var 0001. Huruf besar ya. 001 bikin ya. Habis itu replace dengan X. Kalau sudah selesai, kita replace all. Nah, sudah berubah semua. Loh, ini kok kenapa tidak berubah, Pak? Nah, ini kita rubah saja manual total. Karena yang ke-10-nya adalah total ini kan, variabelnya pernyataannya, butir pernyataannya cuma 9, ini totalnya. Jadi total. Nah, kalau sudah seperti ini data ini sudah bisa kita olah, kita analyze. Bagaimana langkahnya? Kita pencet analyze. Kita lakukan uji validitas dulu. Kita ambil korelasi dan ambil bivariate.
Nah, ini dia muncul semua variabel ini pindah dari ke sini kan. Kita blok semuanya, bagaimana caranya? Tekan Ctrl A. Sudah terblok dia semua, tekan panah ke kanan. Nah, sudah pindah dia. Berarti datanya sudah siap diolah kalau sudah pindah ke kanan. Pastikan ini person correlation ini dicentang ya. Kita pakai two tail. Nah, ini tidak usah dirubah-rubah. Kita okekan saja langsung. Oke. Nah, ini muncul hasilnya nih. Ini percent correlation ini yang akan kita lihat ini. Yang sebelah kanan ini. Tapi untuk memudahkan, biar tidak sulit, kita tengok di bawah ada nih, di total ini. Nah, ini semuanya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan total. Nah, ini dia sudah ada. Nah, bagaimana rumusnya? Kita pakai saja pendapat Sugiono. Sugiono menyatakan, nah ini ada Sugiono menyatakan, jika percent correlation-nya besar dari 0,3 itu sudah valid. Kita periksa lagi, ini berapa? Sudah besar dari 0,3, 0,9 ya. 0,9, 0,8, 0,9, 0,9, 0,8, 0,8. Berarti ini semua pernyataan kuesioner di variabel X1 ini, di variabel X, ini sudah valid. Jadi pernyataan ini bisa dipakai untuk mengukur apa yang hendak diukur ini. Nah, gampang kan rekan-rekan? Gampang. Selanjutnya kita akan lakukan uji reliabilitas. Datanya tetap sama. Caranya bagaimana? Kita pencet analyze. Kita pilih scale. Kita ambil reliability analysis. Nah, ini udah muncul lagi dia. Tapi kita blok dulu. Kita blok dulu. Total tidak kita masukkan ya. Cukup pernyataan, butir-butir pernyataannya saja. Kita pindahkan ke kanan. Oke, sudah pindah. Berarti dia sudah siap diolah. Pastikan modelnya alpha ya. Kita memakai model alpha karena kita akan melihat alpha Cronbach's-nya. Labelnya boleh dibikin. Ini saya contohkan keadilan organisasi. Mau dibikin atau tidak itu terserah rekan-rekan. Tapi saya mencontohkan diberi nama label keadilan organisasi. Selanjutnya kita pencet OK. Nah, ini dia. Reliability, keadilan organisasi. Nah, ini dia. Jumlah item, ya, item pernyataan itu di kuesionernya 9. Cronbach alfanya 0,959. Nah, bagaimana kita menilainya ini? Apakah reliable atau tidak? Kita pakai pendapat Sugiono lagi. Sugiono menyatakan bahwasanya apabila Cronbach alpha lebih dari 0,7 itu dinyatakan reliable. Berarti ini data sudah reliable. Artinya butir-butir pernyataan yang 9 tadi bisa membentuk konstruk variabel keadilan organisasi. Nah, jika rekan-rekan mau melanjutkan, silakan lanjutkan ke variabel lainnya, kepuasan, religius. Nah, ini tinggal data yang rekan-rekan punya. Jadi lakukan per variabel. Nah, begitulah langkah-langkahnya rekan-rekan pembelajar. Semoga ini berguna bagi rekan-rekan pembelajar semuanya, membantu rekan-rekan pembelajar dalam membuat penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi untuk mengolah validitas, reliabilitas instrumen yang rekan-rekan pembelajar pakai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan saya, Tommy Fitro, di video berikutnya. Terima kasih.